Halo, seperti janji saya di video sebelumnya, di mana waktu itu saya mereview Smart Pen dari Xiaomi. Hari ini kita akan melakukan comparison antara Xiaomi Smart Pen dengan Apple Pencil. Kita bandingkan side by side, ini kelihatan kalau si Apple Pencil ini lebih panjang. Jadi si Xiaomi ini sekitar 15 cm, sedangkan si Apple Pencil first generation ini sekitar 17 cm. Badinya si Apple Pencil yang first generation ini glossy finish gitu ya. Jadi kalau dipegang itu agak licin, sedangkan kalau Xiaomi Smart Pen ini dia tuh kayak matte finish gitu. Dipegangnya ya sama-sama mulus, tapi yang ini lebih gripnya kayaknya lebih enak. Beda sekitar setengahnya ya, hampir setengahnya. Pas dipegang itu emang kerasa lebih sturdy si Apple Pencil. Jadi emang kalau misalnya dilihat sekilas pun kelihatan kayak si Apple Pencil ini terlihat lebih mewah ya. Mereka ini tipnya agak berbeda ya. Nah, kalau si Xiaomi Smart Pen ini tipnya ini kan terbuat dari TPE, yaitu kombinasi antara rubber dan pensil. Jadi ujungnya itu agak karet-karet gitu. Sedangkan kalau si Apple Pencil ini tuh plastik banget gitu loh. Agak beda ya, kalau pas diketuk di layar pun bunyinya kalau si Apple Pencil ini tuh kayak bunyi plastik banget, tek 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 gitu. Sedangkan kalau si Xiaomi ini kayak agak kependam sedikit gitu karena dia ada rubbernya gitu. Nah, sekarang kita mau membahas pairing dan chargingnya. Kalau si Xiaomi Smart Pen ini untuk melakukan pairing pertama kali kita itu di Xiaomi Pad 5-nya itu harus ditempel di bagian magnetiknya ya. Terus nanti ada tombol pairing, langsung dia ke pair. Masalahnya yang aku kurang suka dari si Xiaomi Smart Pen ini, dia tuh nggak punya indikator baterai ya. Jadi kalau misalnya kita udah pairing, nggak ada informasi tambahan. Misalnya chargingnya itu udah selesai apa belum, udah 100% apa belum gitu. Dan saat kita pakai tinggal berapa persen laginya itu nggak ketahuan gitu. Nah, kalau si Apple Pencil yang first generation, itu dia di bagian atas ini ada magnetic cap gitu. Jadi kita lepas sedikit, dia narik sendiri. Tek gitu. Jadi kalau si Apple Pencil 1 ini untuk pairingnya, kita harus colok ke port lightning-nya. Begini. Tuh, seperti ini. Nah, bedanya kalau si Xiaomi Smart Pen ini, dia chargingnya itu nggak bisa di mana-mana lagi selain di tabletnya. Sedangkan kalau si Apple Pencil ini, kalau kalian beli adaptornya, ini dia bisa nge-charge pakai charging biasa, lightning biasa gitu. Dan ini juga bisa di-charge begini. Tuh. Terus, kalau si Apple Pencil, saat misalnya kita melakukan pairing ataupun charging, itu kita bisa ngelihat ada ininya. Kenapa ini jadi kebalik ya? Kalau kita swipe itu kita bisa ngelihat, wah ini tinggal 4%. Jadi ini sekalian aja ya di charge ya. Ini tuh ada indikator baterainya gitu di iPad-nya. Xiaomi ini dia itu untuk full charging sampai 100% itu penggunaan nonstop 8 jam. Dan kalau misalnya kita keburu-buru nih, ternyata pas kita pakai itu dia udah lowbat gitu. Kita tap sebentar, 1 menit, itu bisa digunakan dalam waktu 20 menit. Sedangkan kalau si Apple Pencil itu dia up to 12 hours gitu, 12 jam. Dan kalau misalnya kita melakukan kayak quick charging gitu, dia dalam waktu 15 detik charging itu bisa untuk 30 menit begitu. Kalau misalnya kita lagi ada di menu notes-nya Xiaomi, kalau di bagian down itu bisa untuk ganti-ganti tools, sedangkan di tombol up itu untuk ganti-ganti warna. Si Apple Pencil ini dia tuh nggak punya tombol secara fisik, tapi sebenarnya penggunaan shortcut seperti itu juga bisa dilakukan di Apple Pencil. Bikin screenshot gitu, kita bisa swipe dari bagian ujung kanan atau ujung kiri ke bagian atas. Set, tuh sama aja gitu, ada shortcutnya. Sedangkan kalau di Xiaomi ini kita pakai tombol atas,
Ini kita bisa pilih mau nge-screenshot whole screen atau bentuk kotak atau bentuk bebas atau bentuk lingkaran. Misalnya kita mau whole screen ya. Kalau misalnya di Xiaomi Smart Pen ini dia nggak punya palm rejection gitu. Sedangkan kalau di Apple Pencil ini dia auto palm rejection gitu. Kalau misalnya kita buka aplikasi Notes itu sebenarnya emang kita bisa matiin atau nyalain palm rejection gitu. Tapi kalau misalnya si Apple Pencil ini tuh kalau saat kita menggunakan Apple Pencil dia udah otomatis palm rejectionnya dia udah otomatis on. Experience saat menulis menggunakan Apple Pencil dengan Xiaomi Smart Pen ini agak berbeda karena rubber tip yang ada di Xiaomi Smart Pen ini bikin ada gesekan yang lebih gitu ketimbang tipnya Apple Pencil yang plastik gitu. Lebih suka pakai Apple Pencil karena dia lebih swift gitu. Sebenarnya dua-duanya sama-sama enak, tapi si Apple Pencil ini karena tipnya itu bentuknya plastik gitu, jadi bunyinya itu agak ini ya kurang enak didengar gitu. Karena kalau misalnya kita nulis tuh bunyi tek, 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 tek. Sedangkan kalau si Xiaomi Smart Pen ini agak lebih teredam. Jadi kalau untuk menggambar, bikin pressure atau bikin tilt gitu ya, nulis dengan kondisi tilt angle gitu, dua-duanya sama-sama bagus. Tapi si Apple Pencil itu lebih sensitif gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin garis, lebih nyaman pakai si Apple Pencil untuk bikin garis mulai dari tipis menuju tebal gitu. Walaupun si Xiaomi Smart Pen ini juga sama-sama bisa melakukan hal yang sama, tapi effortnya lebih enak dengan menggunakan si Apple Pencil gitu. Aplikasi menulis yang bisa ada di keduanya yaitu kita pakai OneNote ya. Outcome-nya agak sedikit berbeda. Walaupun sebenarnya pas nulis itu kayak delay dan segalanya itu sama sekali nggak kerasa gitu. Dua-duanya oke gitu. Cuma emang balik lagi karena rubber tip-nya ini hasil tulisannya itu agak sedikit bergelombang gitu loh. Nyobain sketchbook di iPad dan di tablet Android. Xiaomi Smart Pen ini nggak punya auto palm rejection, jadi saat menulis itu kayak ada bagian-bagian yang itu tuh kegores-gores palm gitu. Karena kan kalau nulis begini kan palm kita kan rest on the screen gitu. Sedangkan kalau di iPad itu clean gitu. Terus juga hasilnya agak sedikit berbeda sih. Lebih bold di Apple Pencil ketimbang di Xiaomi Smart Pen gitu. Pas bikin garis itu agak muncul gelombang-gelombang gini ya. Sedangkan kalau di Apple Pencil itu dia smooth banget. Bagusnya gimmicknya si Smart Pen-nya Xiaomi ini, tombol up and down ini bisa dipakai buat next page atau previous page pas kita baca PDF. Untuk menyampaikan presentasi, si Xiaomi Smart Pen ini bisa dijadikan sebagai presentation pointer gitu ya. Jadi next slide atau previous slide gitu. Sedangkan kalau si Apple Pencil ini nggak ada gitu. Kita mau search sesuatu, kita nggak bisa nulis pakai pensil ini ya, misalnya Xiaomi, nggak bisa ini, nggak bisa. Sedangkan kalau si Apple ini punya handwritten, aku mau mencari tentang Apple Pencil first generation. Nah ini tuh kalau kita tulis di bagian search-nya, dia bisa auto convert handwriting kita ke teks gitu. Jadi kita bisa langsung cari, nggak perlu ngetik-ngetik lagi gitu. Sebagai orang yang suka digital writing dan sedikit menggambar-gambar amatir gitu, kalau aku pribadi lebih prefer menggunakan kombinasi antara iPad dengan Apple Pencil ketimbang kombinasi antara tablet Pad 5 ini dengan si Smart Pen-nya gitu. Jadi kalau misalnya kombinasi antara Xiaomi Pad 5 dengan Xiaomi Smart Pen ini menurut aku lebih cocok buat kalian yang menggunakan tablet itu sebagai moda hiburan plus tools office ya gitu. Karena seperti tadi gimmicknya si Smart Pen Xiaomi yang bisa menjadi pointer presentation itu akan ngebantu banget buat kalian kalau misalnya mau melakukan presentasi via tablet. Sedangkan buat kalian nih yang pengen menggunakan tablet kalian untuk menghasilkan gambar yang profesional gitu, aku sih lebih
menyarankan menggunakan si Apple Pencil gitu, karena yang pertama itu tilt, pressure dan sebagainya itu lebih sensitif di si Apple Pencil ini gitu. Setelah menonton video ini, gimana nih, kalian mau pilih yang mana? Kombinasi antara si Smart Pen-nya Xiaomi dengan Xiaomi Pad 5 atau kombinasi antara iPad dengan pensilnya yang first generation? Terima kasih.